Oke, di sini siapa yang masih belum bisa bedain antara Dena dan Desi? Lebih aktif lah ya di sosial media ataupun di live stream. Nah, ngomongin soal sosial media, keduanya ini tuh anaknya threads banget. Anak threads banget. Itu keren banget ya. Mereka sangat mendalami perkoreaan ini. Sebenarnya sama halnya dengan kalian-kalian para ya yang suka Jepangan ya. Dena milih warna pink. Pinknya juga lucu ya. Freshnya warna putih, SDC-nya agak warna kuning ya. Agak beda, dibuat berbeda. Cuman lagi-lagi dengan font yang nggak monoton. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodi Igun di sini, dan kali ini balik lagi di acara ya, di episode birthday girl, di mana gua akan bahas member yang berulang tahun. Dan hari ini spesial banget. Di 16 Desember kita ketemu sama Dena Natalia dan Desi Natalia ya. Member kembar JKT48, dan inilah member kembar pertamanya JKT48. Keren ya. Mereka sama-sama lahir di 16 Desember 2005 dan sama-sama berulang tahun yang ke-19 tahun. Ya, sama-sama ulang tahun ya karena kembar, iyalah. Sama ya usianya. Dan kali ini ya cukup seru ya pembahasannya, dan video ini mungkin akan jadi panjang karena gue akan bahas dua-duanya di satu video. Ya, gue lebih suka manggil mereka dengan nama asli mereka. Satu Dena, satu Desi. Gue lebih suka manggil nama mereka daripada nama JKT48 mereka ya. Dimana Dena itu Danella, sedangkan Desi itu Daisy. Gue lebih suka nama asli mereka karena lebih singkat aja. Danella agak 3 suku kata ya. Gue mending manggil dia Dena. Terus Daisy itu kayak agak repot, agak effort aja. Jadi gue lebih prefer manggil dia Desi. Ya. Awalnya mau dipisah episode ini ya. Awalnya itu mau gue pisah jadi 2 episode, dimana gue mau bahas Dena sendirian, gue mau bahas Desi sendirian. Cuman kayaknya lebih efektif gue gabung aja sekalian dengan durasi yang agak panjang, gak apa-apa. Kenapa? Karena ketika kalau gue bahas Dena nanti ke mention Desi. Kalau gue bahas Desi nanti ke mention Dena. Jadi mending gue buat sekalian berbarengan, karena pasti mereka tuh bakal di-compare satu sama lain. Ya, gue akan compare mereka satu sama lain, bukan banding-bandingin kayak gimana. Cuma sifat mereka ini tuh unik gitu loh. Kayak ada yang saling melengkapi, ada juga yang saling keterbalikan gitu. Jadi mending gue gabungin aja biar gue langsung compare aja di satu video, daripada gue buat satu-satu dan gue mengulang kata-kata yang gue sebutin di video sebelumnya. Seperti itu. Karena ini bakal di-upload di hari yang sama juga kan. Jadi mending gue gabung aja ya. Oke, di sini siapa yang masih belum bisa bedain antara Dena dan Desi? Ya, sudah 1 tahun mereka di JKT48 dan sekarang udah jadi member inti. Siapa yang di sini masih belum bisa bedain mereka berdua? Yang masih belum bisa bedain, coba tunjuk tangan ya. Kali ini gue mau buat sebuah video komparasi juga buat mereka ya, di video birthday girl mereka. Jadi rincian di video birthday girl kali ini tuh gue akan compare mereka berdua. Gue akan sebutin satu karakteristik dari mereka masing-masing. Bukan satu, maksudnya karakteristik dari mereka masing-masing. Karakter Desi seperti apa, Dena seperti apa, perbedaannya di mana sih, gue akan disebutin di sini. Terus persamaan mereka juga akan gue sebutin di sini. Habis itu, karena mereka sudah jadi member, gue akan munculin atau komentarin juga berarti t-shirt mereka bergantian satu-satu ya. Terus gue akan mention juga kedua fanbase dari anak-anak ini ya, untuk proyekannya mereka. Terus akan gue ucapin juga mereka, mungkin gue samain untuk satu paket deh. Satu paket mereka ini gue akan ucapin berbarengan. Itu aja untuk birthday girl kali ini. Mungkin agak lebih panjang aja. Oke. Kali ini perbedaan Dena dan Desi. Gue akan mulai dari Desi dulu ya, karena Desi ini adalah kakak ya. Desi ini lahir duluan, beda 2 menit kalau nggak salah antara Dena dan Desi. Dan gue akan bahas Desi dulu. Oke, secara fisik ternyata mereka ini tuh punya perbedaan tinggi. Ya, yang cukup jelas. Oke? Perbedaan tinggi mereka tuh cukup jelas dan cukup terlihat, apalagi kalau mereka lagi berdiri sebelahan ya. Kalau mereka lagi sebelahan, itu perbedaan tinggi itu kelihatan banget. Secara fisik Desi itu lebih tinggi daripada Dena ya. Kalian harus lihat Desi itu lebih tinggi daripada Dena. Kalau kalian bingung ngebedain mereka ketika berbarengan ya, lihat aja tinggi badan. Tapi kalau ketika mereka sendiri-sendiri, kalian lihat bentuk muka sih, lebih bentuk muka ya. Bentuk muka Dena tuh lebih bulat, sedangkan Desi itu agak sedikit lonjong. Ya, perbedaan mukanya di situ.
kalian akan tahu lah perbedaannya ya, karakternya itu seperti itu. Secara fisik. Nah, kita ngebahas Daisy ya. Daisy itu kalau menurut gua dia bukan punya pandangan. Daisy itu menurut gua punya vibes yang lebih cool dan garang ya. Kalau kata mereka berdua, Daisy ini lebih kayak swag gitu ya, kayak swag, cool, ya, lebih boyish. Itu yang gue lihat dari seorang Daisy sebenarnya. Dan gue ngelihat Daisy ini cocok dengan style-style yang boyish dengan warna-warna yang solid. Warna-warna yang solid tuh lebih ke warna kayak misalkan black gitu ya, hitam atau putih sekalian. Terus warna-warna yang benar-benar kayak apa ya? Merah sih agak ini ya. Kalau merah kayak gini ya agak kurang ya. Ya warna-warna solid yang bukan warna-warna soft gitu. Itu warna yang cocok untuk Daisy. Karakter Daisy itu di situ. Terus Daisy ini punya suara yang lebih berpower. Di mana dia tuh kalau ngobrol, kalau ngomong, suaranya tuh kedengaran lebih jelas. Itu kalau perbandingannya Dena dan Daisy ya. Daisy itu suaranya lebih lantang, lebih keras, dan kalau nyanyi suara Daisy lebih dominan. Itu yang gue dengar ya, itu yang gue rasakan ketika mereka live bareng. Mereka tuh suka live bareng kan. Nah kalau Dena itu kebalikannya. Dena secara tinggi dia lebih kecil ya. Secara apalagi karakter juga berbeda ya. Mungkin gue akan selingin sedikit informasi buat kalian. Dena Natalia alias Danella itu adalah Oshi gue ya, selain Indah dan Katy. Jadi Oshi gue itu ada 3 ya. Sorry banget kalau kebanyakan, cuman ya mau bagaimana ya. Jadi Oshi gue ada 3. Itu ada Indah, ada Katy, dan ada Dena ya. Mungkin untuk alasannya gue kapan-kapan akan jelasin, karena di video ini akan kepanjangan kalau gue bahas Dena aja. Itu nggak adil. Oke, gue akan lanjut bahas Dena. Dena ini punya vibes yang lebih cute ya, lebih lucu, lebih imut. Itu vibes yang dibawakan sama Dena, dan itu cocok banget sama dia. Sebenarnya Daisy ini beberapa kali mencoba untuk dengan style-style yang cute dan imut. Cuma menurut gua agak kurang dapet. Daisy itu lebih cocok ke arah yang cool, arah yang pakai streetwear gitu ya untuk masalah stylenya. Masalah berponi atau nggak berponi itu aman-aman aja sebenarnya. Nah kalau Dena ini lebih ke arah yang lucu, arah yang imut gitu. Untuk stylenya dia lebih cocok ke warna-warna soft, kayak misalkan sky blue, putih sih masuk-masuk aja, pink ya, soft pink, terus juga mungkin kayak hijau mint. Itu cocok untuk seorang Dena. Warna-warna yang lucu, tapi dia cocok juga dengan warna-warna gelap sih sebenarnya. Cuman lagi-lagi dengan style outfit yang mungkin lebih girly ya. Itu dia kata-kata yang gue cari, lebih girly. Jadi Dena itu lebih girly, sedangkan Daisy itu agak sedikit tomboy. Ya, itu yang gue lihat ya. Mungkin kalian punya pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau untuk masalah suara, Dena ini suaranya lebih kecil. Ya, bukan soft spoken tapi kecil aja suaranya. Terus agak lebih cempreng. Itu suara Dena tuh kayak gitu. Lebih halus ya. Ya, lebih halus tapi nggak soft spoken banget. Dia bisa berisik juga kok. Itu Dena. Jadi perbedaan Dena dan Daisy itu seperti itu ya. Walaupun perbedaan suaranya agak tipis, cuman kalian akan tahu kalau kalian udah sering nonton video-video mereka atau live stream mereka. Kalian bisa tahu lah perbedaannya. Nah, tadi ngebahas perbedaan. Kali ini kita akan bahas persamaan, atau gua akan bahas persamaan dari mereka ya. Mereka ini sama-sama berasal dari Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya nggak tepat di Bandungnya banget ya. Kayaknya mereka tuh berasal dari daerah di Jawa Barat, tapi sekolah di Bandung atau tinggal di Bandung, gue nggak tahu. Cuma ya, mereka anak Jawa Barat banget ya, biar aman ya. Mereka anak Jawa Barat dan mereka tuh anaknya Sunda banget ya. Dan mereka berdua itu terlihat jadi lebih lucu setelah Amano Jakubata ya. Salah, oke. Setelah Amano Jakubata mereka jadi lebih lucu karena mereka berponi ya. Setelah mereka jadi ponian, rambut mereka ponian, itu karakter mereka jadi lebih keluar. Mereka jadi lebih lucu. Termasuk Daisy ya, Daisy juga jadi lebih lucu. Dan apa ya, mereka jadi lebih pede aja setelah mereka ponian. Entah kenapa mereka jadi lebih pedean. Dan gue suka loh sama mereka yang jadi lebih apa ya, lebih aktif lah ya di sosial media ataupun di live stream. Nah, ngomongin soal sosial media,
keduanya ini tuh anaknya threads banget. Anak threads banget. Sumpah, kalau kalian punya sosial media threads ya. Gue pernah bahas soal sosial media threads ini untuk generasi 11 12 atau generasi 12 doang. Gue sempat bahas di video ini, kalian bisa lihat. Di sana belum terlalu banyak member yang aktif ya di threads. Nah, sekarang kalian lihat, kalau kalian buka threads dan kalian follow semua member JKT48, kalian akan melihat yang paling aktif itu adalah Dena dan Desi. Ya, kalian lihat aja, Dena dan Desi itu paling aktif. Sekarang mungkin ada beberapa yang agak aktif, itu kayak Gendis, terus ada Lin. Sisanya siapa ya? Nggak banyak, sisanya kebanyakan kalau upload di Instagram, ke-upload juga di threads, biasa seperti itu. Tapi kalau Dena dan Desi, mereka tuh kayak punya dunia sendiri di threads ya, mereka sering update juga di threads. Jadi bagi kalian yang suka sama Dena dan Desi, kalian bisa download juga threads karena mereka suka sharing di sana ya. Tungguin aja updatean dari mereka. Selain suka update di sosial media terutama threads ya, mereka ini juga suka live dan sering banget live mereka tuh barengan. Bukan live bareng yang satu live berdua, tapi mereka live masing-masing tapi sebelahan. Lebih tepatnya kayak gitu karena mereka kan satu kos. Dan mereka tuh suka live sebelah-sebelahan. Jadi Desi live, Dena juga live. Mereka live bareng, cerita. Jadi ketika Dena cerita itu ada di live-nya Desi cerita itu ada di live-nya Dena juga, terdengar gitu kan. Mereka juga sering cerita-cerita soal ya latar belakang mereka tuh seperti apa ketika masih sekolah, ataupun mereka kebiasaan bagaimana di rumah, ataupun ya apapun hal yang mungkin dikapoin sama fans-fans di luar sana soal mereka ya. Dan mereka juga sekarang kan lagi kuliah, dan kuliah itu juga bareng. Mereka sering update soal perkuliahan mereka bareng-bareng. Dan bukan cuma soal live bareng, tapi mereka juga suka show bareng. Bukan suka sih, cuma kayaknya dari manajemen tuh kasih show-nya sering bareng mereka. Mau itu pas masih trainee ataupun setelah jadi member. Yeah, suka ada di show yang sama. Dan bahkan sempat di unit song yang sama juga di RKJ ya. Unit song RKJ maksudnya. Mereka show bareng. Keren banget. Terus kalau untuk yang bareng-bareng lagi ya, mereka tuh suka cover dance juga bareng. Mungkin gua akan tampil beberapa di sini di TikToknya mereka ya. Lagi-lagi mereka tuh suka update sosial medianya, aktif ya. Gue seneng banget, dan itu salah satu yang buat gua ngosiin Dena ya, salah satunya. Cuma gue suka juga kok lihat yang Desi ya. Mereka suka cover dance barengan, apapun itu mereka coba. Dan biasanya cover dance yang belum dicoba oleh member-member mereka coba. Itu seru loh ngeliatin mereka, karena memang kedua anak ini tuh suka banget sama dance. Dan memang dari dulu mereka tuh suka dance. Dan kalau ngeliatin coveran dance mereka tuh seru, karena mereka tuh sama-sama power dan juga kompak. Dan karena mereka memang suka sama dunia dance, jadi apa ya, kayak lebih dapat aja mereka ketika cover dance. Gimana sih jelasinnya? Coba ya kalian tonton aja ya video cover dance mereka tuh seru-seru gitu. Gue nontonnya selalu kayak wow keren banget. Gue ulang lagi. Mungkin ada beberapa yang gue bookmark mungkin ya. Pokoknya gue suka lah beberapa dari cover dance mereka. Dan hal lain yang mereka suka berdua ya bersamaan itu adalah suka K-pop atau K-drama. Mereka kiblatnya tuh ke Korea banget. Dan kelihatan ya, kayak dari cara mereka stylish, cara mereka makeup, cara apa ya, kayak model potongan rambut, ataupun juga cara ngomong ya, ataupun mengikuti trennya, itu lebih kiblatnya ke Korea. Dan terlihat banget. Sampai suka ngomong bahasa Korea dikit-dikit, terutama Dena tuh suka banget ngomong bahasa Korea. Tapi yang pernah terlihat atau terdengar interaksinya itu adalah Desi pernah ngobrol sama Lana dari generasi 12 soal bahasa Korea. Mereka pernah ngobrol bahasa Korea apa? Siapa yang live waktu itu atau nge-tweet soal Desi itu pernah cerita sama Lana pakai bahasa Korea. Ngobrol sama Lana pakai bahasa Korea tuh luar biasa. Dua anak ini ya, Desi sama Lana. Dena juga suka ngomong-ngomong pakai bahasa Korea. Mereka tahu huruf-huruf Hangul ya, huruf-huruf Korea. Itu keren banget ya. Mereka sangat mendalami perkoreaan ini. Sebenarnya sama halnya dengan kalian para ya yang suka Jepangan ya. Kalian sampai ngapalin hiragana, katakana.
bahkan mungkin sampai bisa kanji dan bisa bahasa Jepang. Ya, mereka sama seperti kalian ya. Cuma bedanya kiblatnya Korea aja. Dan mereka berdua ini adalah sosok kakak atau sosok kakak-kakak yang ditempelin adik-adiknya, terutama generasi 11. Ya, adik-adiknya yang generasi 11 yang terutama lebih muda dari mereka, yang 2007 ke bawah, itu nempel banget sama mereka berdua. Ya, bahkan Gracie pun nempel sama Dena Desi. Katie, Gendis, bahkan Anin ya. Yang notabene lebih tua sebenarnya, cuma sering nempel sama kedua anak ini gitu. Jadi memang nyaman aja kayaknya ya para adik-adiknya ini, ataupun Gen 11 ini nempel sama Dena Desi. Oh iya, satu lagi itu terutama Elin. Elin tuh benar-benar dekat sama mereka karena kebetulan mereka tuh satu tempat kos ya, beda kamar gitu loh. Jadi mereka ini satu kos sama Dena Desi ini satu kos sama Elin, terus sama Indira. Ya, dan Elin ini kan tipe yang memang adik banget ya. Jadi dia suka nempelin Dena Desi dan sering mampir ke kamar Dena Desi juga. Ya pokoknya bener-bener Elin ini nganggap si Dena Desi itu kakaknya. Ya, hal yang unik lainnya yang gue sadarin adalah tadi ya, mereka ini beda sifatnya, secara sifat beda, walaupun punya kesukaan yang sama, hobi yang sama, tapi karakternya berbeda dan punya fans masing-masing. Itu yang unik loh. Jadi apa ya, kayak bisa aja terjadi fansnya Dena itu fansnya Desi juga, tapi fansnya Dena tuh ya fansnya Dena, fansnya Desi ya fansnya Desi gitu loh. Kayak bisa ada pembagiannya, kayak terbagi dengan sendirinya gitu loh. Orang yang suka karakternya Desi ya udah mereka sukanya Desi. Ada yang suka karakternya Dena ya suka Dena. Suka keduanya juga ada. Cuma gue kagetnya bisa terbagi gitu loh, terpecah antara dia punya fans masing-masing. Jadi mereka ini boleh kembar tapi punya karakter yang berbeda, dan orang tuh bisa milih suka dengan yang mana. Dan mungkin bagi kalian yang belum terlalu merhatiin Dena Desi ya, perhatiin deh, kalian ikutin deh mereka di sosial media, kalian tonton live mereka. Semakin kalian merhatiin mereka, makin gampang bedain mereka ya. Apa yang gue jelasin tadi akan kalian temuin ketika kalian nonton mereka, ketika kalian perhatiin mereka, kalian akan jadi lebih gampang ngebedain mana Desi, mana Dena. Apalagi kalau mereka lagi show sendiri-sendiri gitu, kalian akan jadi lebih gampang ngelihat, oh ini Desi nih, oh ini Dena nih, tanpa kalian harus mikir, oh Dena tuh yang ini, Desi tuh yang ini. Nggak perlu sampai segitunya. Kalian akan secara otomatis langsung, oh ya ini Desi, oh ya ini Dena. Seperti itu ya. Dan menurut gua ini adalah mereka berdua tuh salah satu member yang menarik untuk kalian ikuti. Ya. Pokoknya seneng aja gitu lah pembawaan mereka, dan ketika mereka cerita kalian dengerin seru ya, dan kalian tonton aja akan ada pertikaian di situ. Berantemnya mereka tuh tercatat di live ya, terekam di kamera. Lucu banget deh. Tengkarnya tuh beda karena ini bukan antara kakak dan adik, tengkar kembar, tau nggak? Tengkar kembar yang usianya sama, karakter beda. Ya, mereka punya pendapat masing-masing. Terus banget tuh kayak walaupun sifatnya berbeda ya, kayak lo debat sama diri lo sendiri. Itu kayak ngeliatnya kayak gitu. Jadi bagi kalian yang belum perhatiin Dena Desi ya silahkan kalian perhatiin sekarang gitu. Itu recommended, menurut gue recommended, bukan karena OC gue doang, tapi memang mereka tuh seru, sumpah seru ya. Mungkin gue agak lebay, cuman ya seperti itulah testimoni ya kali ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas ke birthday t-shirtnya Dena dan Desi, karena pembahasan untuk keunikan mereka kayaknya udah kepanjangan ya, udah 20 menit sendiri. Oke, kalau gitu kita langsung ke akun Instagram dari JKT48 Merch. Let's go. Oke, ini adalah birthday t-shirt mereka berdua ya. Muncul berdua bersamaan, beda berapa menit doang. Kali ini yang muncul duluan tuh Dena, baru Desi di atasnya ya. Oke, kita bahas dari Dena dulu ya. Dena milih warna pink. Pinknya juga lucu ya. Ya kali ini kayak apa ya, mengaminkan apa yang gue bilang tadi itu loh. Kedua karakter dua anak itu berbeda dan diperlihatkan dari birthday t-shirt mereka. Yang pertama itu Dena memilih dengan warna pink dan tulisan warna putih. Kali ini tulisannya itu you deserve the whole world ya.
kamu berhak atas semua dunia. Pokoknya kamu layak lah di dunia ini gitu. You deserve the whole world. Fontnya, secara font gue suka karena ini nggak font yang B aja sebenarnya, nggak yang B aja. Ini lumayan bagus untuk fontnya. Dan Dena memilih dengan tulisan di tengah ya, bukan tulisan gambar di samping kecil atau logo semacamnya. Dia memilih dengan tulisan ya, dengan ada efek-efek sedikit, ada love-nya, ada bintangnya biar nggak terlalu monoton ya. Dan di belakang dia kasih karakter bumi karena sesuai dengan kata-katanya tadi, you deserve the whole world ya. Bumi yang kayak mau meluk. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu, kayak emoji senang, emoji meluk. Terus ada bintangnya, terus ada love-nya di sini ya, dengan bumi ya. Lagi-lagi nggak ada tulisan di bagian belakang, itu dari Birthday T-shirt Dena. Simple aja, cuma lucu ya, dan ini benar-benar menampilkan karakter Dena menurut gue. Terus di sini ya masih malu-malu buat pose ya. Dena masih biasa aja posenya, cuma 2 doang. Nggak banyak ya fotonya. Ya dia menampilkan bagian belakang, terus ya mulai ada pose di sini, lucu banget sih. Ya ini bagian dari Jiko Shokai-nya dia. Kalau gue sadarin ketika lihat ini, tok ya. Itu dari Dena ya, simple. Anaknya memang masih malu-malu sih, memang harus lebih banyak lagi explore ekspresi dan gaya untuk photoshoot ya Dena. Kita lanjut ke Daisy ya. Daisy kali ini fresh as Daisy ya. Sesegar Daisy maksudnya. Daisy kan bunga. Ada bunga Daisy dan itu ada di Jiko Shokai-nya Daisy atau Daisy. Ya, Jiko Shokai-nya Daisy kan ada seperti bunga Daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Gua hafal, bro. Ya, sesegar Daisy, dan Daisy ini juga suka bukan diteriakin, dipanggil-panggil di teater ketika dia selesai Jiko Shokai. Sering banget orang-orang bilang, "Daisy, aku segar." Gitu. Sering banget, dan ini ada di sini di Birthday T-shirtnya Daisy kali ini dengan tulisan Fresh as Daisy. Freshnya warna putih, as Daisy-nya agak warna kuning ya. Agak beda, dibuat berbeda, cuman lagi-lagi dengan font yang nggak monoton, font yang kayak huruf sambung, terbilang ya cukup bagus lah ya. Nggak font yang kaku. Ini font yang bagus lah. Ditaruh di tengah juga sama seperti Dena. Kali ini dengan tulisan lagi di bagian belakang, flowers grow back even after they have been stepped on, so will you, gitu loh. Bunga itu akan tumbuh kembali meskipun mereka tuh diinjek gitu loh. Jadi ya bunga kalau di di lingkungan luar, gimana sih bilangnya? Kalau diinjek ya, bunga tuh kalau diinjek dia bisa tumbuh lagi. Jadi itu sama seperti kalian. Jadi itu kayak ngomongin ya, kalau kalian sedang terpuruk sekarang, percayalah kalian bisa kembali lagi tumbuh. Kalian nggak rusak kok. Kalian bisa jadi lebih baik lagi. Kalian bisa kembali ke diri kalian lagi. Wede ya, bijak Itu dari Daisy ya. Kalian dengan tambahan bunga-bunga juga di bagian belakangnya. Tapi yang jadi komentar gue adalah kenapa fontnya beda. Ya gue baru bilang font yang di depan tuh bukan font yang kayak biasa aja, tapi bagian belakang ini fontnya biasa aja. Itu sih komenannya, itu aja. Coba deh kata-kata yang di bagian belakang bagus ya dari Daisy. Iya, Daisy itu punya karakter yang berbeda. Lagi-lagi dia lebih cool, dia lebih swag kalau kata dia sendiri. Dan rambut juga bagus ya di sini. Dan bagaimana? Kalian bisa bedain nggak Daisy Danella gitu? Iya, ini dia bagian belakang. Mereka sama sih tuh. Kalau photoshoot ya masih kurang. Cuman nggak apa-apa. Terus belajar, terus explore biar kalian bisa jadi membalas kata-kata gua tadi. Ya, masih belum begitu banyak gaya-gayanya. Cuma nggak apa-apa, ini birthday t-shirt pertama, it's okay. Dan ya itu dia 2 birthday t-shirt, 1 pink, 1 hitam. Bener-bener merepresentasikan apa yang gue bilang tadi ya, dengan kedua
sifat mereka gitu. Dan keduanya unik dan keduanya sama-sama punya tulisan di bagian tengah depan tengah gitu. Sebenarnya punya kesamaan di situ ya. Itu dia birthday t-shirt dari kedua anak ini ya, dari Dena dan Daisy. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar birthday t-shirtnya seperti apa ya. Oke, itu aja untuk birthday t-shirt dan kita langsung aja akan mention proyekan fanbase atau fanbase ya dari Dena dan Daisy. Kalian bisa lihat akun X dari Denalize di sini untuk proyekannya Dena, dan kalian bisa lihat proyekannya Daisy dari Daisy Nature di sini juga. Kalian bisa cek di X mereka di dua fanbase tersebut. Kalian bisa cek dengan mereka bawain hashtag apa, mereka bawain campaign apa di ulang tahun mereka yang ke-19, sorry. Ya, yang ke-19 tahun. Apakah proyekannya digabung barengan? Apakah proyekannya berbeda sendiri-sendiri? Kita akan lihat di tanggal 16 ya, dan itu kebetulan setelah konser. Ya, setelah konser. Dan apakah gue masih bisa ngelihat proyekan dari Denalize dan Daisy Nature di luar sana? Semoga ya gue bisa lihat, cek-cek proyekan itu, karena kebetulan di tanggal itu gue masih di Jakarta. Semoga aja gue bisa lihat, gue bisa cek. Dan kalian bisa ramein hashtagnya, kalian bisa ramein juga proyekan-proyekannya dari Denalize dan Daisy Nature. Kalian bisa kasih ucapan di sana, tag Denalize, tag Dena juga untuk proyekannya Dena, tag Daisy Nature, dan tag Daisy juga untuk proyekan Daisy. Jangan sampai ketuker ya, kalau memang proyekan dipisah, tapi kalau proyekan digabung, tag mereka berdua, tag fanbase-nya juga. Kita ramein sama-sama ulang tahun anak ini, mereka berdua ya. Semoga mereka jadi happy di ulang tahunnya karena kita gitu. Oke, untuk Dena dan Daisy ya, selamat ulang tahun buat kalian berdua. Kompak-kompak, akur-akur ya. Walaupun memang kalian mau pisah kamar, waduh, kayak apa ya tuh? Ya, kalian mau punya kamar sendiri karena punya kesibukan masing-masing, dan barang kalian juga makin banyak. Semoga itu bisa terrealisasikan di tahun depan atau di tahun ini. Di usia kalian 19, kalian bisa jadi kakak yang baik buat adik-adik kalian. Jadi contoh, jadi panutannya, karena kalian sudah jadi member juga sekarang. Terus berkembang, itu yang aku harapin. Karena masih banyak hal yang bisa kalian kembangin di sini. Kalian bisa banyak belajar. Itu yang terpenting. Terus kasih kejutan-kejutan di setiap performance kalian. Terus kasih hiburan di setiap live kalian, terus kasih hal-hal unik di setiap postingan kalian. Itu sangat membantu hari-hari gue ya. Ya, pokoknya semangat buat kalian berdua, akur-akur, semangat, dan sekali lagi selamat ulang tahun. Dan ya, itu aja untuk birthday girl kali ini dari Dena dan Daisy. Dan kita akan ketemu lagi di esok hari di 17 Desember langsung ya, kita dihantam sama birthday-nya Amanda dari generasi 10 ya. Kalau gitu kita akan ketemu lagi di video Amanda. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Radigan pamit. Bye bye.